Oke, terima kasih. Sekarang saya menanyakan, siapa yang menulis Bible itu? Kalau tidak, ketika di dalam goa ditemukannya di goa. Sekali lagi, goa adalah tempat iblis. Apakah berarti bahwa iblis yang menginspirasi tulisan itu? Buktinya mana kalau penulisnya itu ditulis oleh manusia, kalau bukan iblis itu sendiri yang menulis di dalam goa dan diberikan kepada apa yang sekarang ditemukan dan dikanon menjadi Bible Anda? Apakah artinya Bible Anda adalah yang menuliskan adalah iblis? Halo Farhan, selamat malam. Mikrofonmu masih di mute itu. Halo, assalamualaikum. Salam, selamat malam. Selamat malam. Silakan Farhan, apa yang mau disampaikan? Ya, menarik tadi menanggapi malaikat yang berfirman di dalam gua itu adalah iblis yang menyampaikan kepada Nabi. Saya tahu arahnya kemana, nggak perlu saya sebut ya. Wah, jangan baperan dong. Saya nggak baper. Saya justru akan membangun konstruk berargumen saya tentang posisi gua itu sendiri. Sekarang saya tanya, Yesus dikubur di dalam gua nggak? Yesus dikubur di dalam kubur, tapi kuburannya. Posisinya kuburnya di gua nggak? Kalau gua itu. Gambarnya, oke, saya tunjukkan. Ya, silakan. Gua kuburan Yesus, oke. Kita bawa Petrus nanti ya, bahwa dia selama-lamanya. Berarti Yesus bangkit juga di dalam gua itu, gua kuburan Yesus. Nanti Abraham juga di gua ya. Nah, silakan. Kan bisa di apa? Saya open cam ya, ya. Kita nggak boleh baper ya, sama-sama nggak boleh baper ya. Ya, nggak boleh baper saya ya, oke. Ya. Bang Rudi, ini adalah gua tempat Yesus dikubur. Gua kuburan Yesus ya. Nih, gua. Definisi gua itu apa sih? Searching juga ya. Itu bahkan cuma Farhan, di dalam bukit. Saya tidak bicara gua hero ya. Enggak, kalau kita masuk komparasikan gua hero, justru tidak pantas disebut gua sebenarnya karena di situ cekungan, cuma cekungan di dalam bukit. Sampai sekarang masih ada kalau orang di sana ibadah umroh masuk ke dalam gua, itu cuma bisa dimasuki satu orang. Dikit, cekungan cuma dikit. Beda sama kuburan Yesus yang benar-benar masuk ke dalam yang bahkan bisa dibuat kuburan. Silakan cek di Google gua hero sama gua ini. Ya, maaf saya tidak bicara gua hero dulu. Saya bicara tentang kubur Yesus. Ya. Kubur Yesus itu dijelaskan adalah kubur, bukan gua ya. Paham ya? Posisinya di dalam gua enggak? Saya tidak sama dengan kalau kubur di bawah tanah. Itu bisa juga dibilang gua. Apakah demikian? Contoh kubur nenek moyang saya. Itu di bawah tanah tapi di beton. Di beton loh. Yuk. Ya, baru dia pernah ke Yerusalem pasti. Kalau masuk ke tempat kuburan Yesus pasti masuk kayak gua kecil gitu. Belum pernah ke Yerusalem. Di set saja gua. Kita berbicara tentang gua ya. Kita sepakati berbicara tentang gua ya. Dan Nabi Muhammad SAW dapat firman Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di gua Hiro itu cuman satu firman, sama Muhammad satu surat aja. Oke, kita masuk ke dalam gua. Apakah gua itu adalah sebagai sebagai klasifikasi tempat setan ya, tempat iblis. Sekarang saya tanya, Nabi Abraham, bapak mulia kita, ya Nabi Abraham, itu dikubur di gua nggak? Bapak mulia mana? Bapak orang beriman. Ya, bapak orang beriman masa nggak mulia sih? Bapak orang beriman itu Abraham bagi kami. Iya, Abraham dikubur di gua nggak? Abraham, siapa yang ngomong ada? Abraham. Tadi kau bilang Adam. Abraham. Oh, aku dengarnya Adam. Abraham kan masa awal mula namanya kan Abraham menjadi Abraham. Ya, itu kan di kejadian. Iya, di dalam gua. Dalam dikubur gua kan? Ya tetap dikubur. Makanya saya bilang ini kan kuburannya posisinya di dalam gua enggak? Iya, apakah dia menerima firman Tuhan di dalam kubur itu? Apakah artinya kalau gua itu adalah tempat iblis? Apakah artinya Nabi Abraham ini dikubur di dalam tempatnya iblis? Masuk akal nggak? Logis nggak? Betul. Bapak orang beriman loh ini. Betul. Bagi ajaran Kristen, orang yang mati itu turun ke dalam kerajaan maut, kerajaan iblis. Tetapi Abraham tidak menerima firman di dalam gua itu, tapi dikubur.
Oke, kita sebut sekarang. Ada berapa Bedakan menerima gua? firman dengan dikubur. Siap. Oke. Sekarang kita klik di Google Gua Maria. Gua Maria. Ada berapa Gua Maria di Indonesia yang disebut Maria? Makanya kalau mau bawa gua, ayo kita bawa Ya. gua. Gua Maria. Betapa banyak Gua Maria. Maria itu buatan tangan manusia. Dan di situ siapa yang dapat firman di Gua Maria? Oke. Ada nggak orang dapat firman di Gua Maria? Konteksnya yang Abang bawa tadi kan, bahwa gua itu adalah tempat iblis, malaikat yang terkutuk kan, ya malaikat yang melawan kan. Betul. Gua gelap, gua gelap. Gua gelap. Sekarang Gua Maria ya, itu bukan buatan manusia Gua Maria saja, terang. Bang. Sebentar. Gua Maria terang, ada lampu-lampunya. Ada lampu ya, enggak begitu dong. Maknanya spesifik ya, kayak gitu dong. Ya. Dan siapa yang mendapat firman di situ? Ada nggak orang mendapat firman di Gua Maria? Oke, sekarang kita masuk ke dalam konteks tempat-tempatnya atau guanya. Ya, itu yang pertama. Ya. Yesus dikubur di dalam gua. Yang pertama, dia bangkit, bangkit hari ketiga juga di dalam gua. Apakah artinya yang membangkitkan itu adalah iblis? Karena gua itu tempatnya iblis. Coba kalau saya bernarasi begitu. Sebentar. Pertama, kamu pahami, Yesus tidak mendapat wahyu di dalam gua. Yang kedua, kamu pahami, Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Yesus yang dibangkitkan oleh siapa? Dirinya sendiri. Yang ketiga, betul bahwa gua itu tempat setan. Itulah sebabnya tempat iblis. Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Di gua itulah dia turun ke dalam kerajaan maut, meremukkan kepala si iblis, sehingga Matius 27:50-53, dibebaskanlah Abraham yang kau bilang tadi di gua, yang ditawan oleh di dalam alam iblis atau alam maut. Enggak masalah, tapi dia tidak mendapat firman di situ. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penemuan kitab-kitab kanonik yang ditemukan di gua-gua. Apakah artinya Bible Anda yang menuliskan adalah iblis-iblis, atau boleh dikata Bible Anda adalah iblis karena ditemukan di gua-gua? Saya bisa kasih bukti. Oke. Aku jawab. Artinya yang menulis adalah malaikat, dan Bible Anda adalah tulisan dari iblis yang memberikan yang ditemukan oleh manusia dan sekarang menjadi kitab Anda. Apakah saya boleh bernarasi kitab Anda adalah penulisnya adalah iblis karena ditemukan di dalam gua, dan gua itu adalah tempat iblis? Silakan. Aku jawab bahwa iblis tidak bisa menulis. Yang menulis adalah manusia. Setelah ditulis manusia, manusia tidak menulisnya di dalam gua, tapi menulisnya di luar gua, karena butuh pensil, butuh alat penulis. Jangan pensil lah, penting alat penulis. Setelah ditulis, kalau disimpan di gua, artinya mereka tidak mendapat firman dari gua. Mereka mendapat firman dari luar gua, hanya disimpan di situ atau ditemukan di situ. Bisa jadi begini, itu dulunya rumah, terjadi gempa atau runtuh, sehingga dia menjadi gua karena bentuknya rumah itu membatu, sehingga ditemukan di dalam itu. Atau yang ditaruh di dalam guci-guci, disimpan. Bukan berarti iblis yang menulis. Pahami dulu. Silakan. Oke, terima kasih. Sekarang saya menanyakan, siapa yang menulis Bible itu? Kalau tidak, ketika di dalam gua ditemukannya di gua. Sekali lagi, gua adalah tempat iblis. Apakah berarti bahwa iblis yang menginspirasi tulisan itu? Buktinya mana kalau penulisnya itu ditulis oleh manusia, kalau bukan iblis itu sendiri yang menulis di dalam gua dan diberikan kepada yang sekarang ditemukan dan dikanon menjadi Bible Anda? Apakah artinya Bible Anda adalah yang menuliskan adalah iblis? Oke, aku jawab. Yang jelas-jelas di dalam Alkitab, di Keluaran, disuruh Musa untuk menulis kitab, bukan iblis. Di Tawarit jelas dikatakan, ilham dari Roh Kudus, tuliskan kitab ini. Maka mereka menulis, tapi tidak berdasarkan firman dari dalam gua. Musa tidak bertemu malaikat di dalam gua dan tidak mendapat firman dari dalam gua. Demikian juga para penulis. Mereka menulis kitab itu setelah jadi, ada yang menyimpan di dalam guci-guci, di dalam lempung tanah, di dalam macam-macam, dan disimpan di gua biar apa?
Karena mereka ini dalam kondisi dalam artian mobile atau bergerak lah. Mungkin dia disimpan di situ, kita nggak tahu. Tetapi ditemukanlah di situ bukan karena itu. Pahami dulu itu, belum ada satupun fakta menjelaskan mereka bertemu iblis dan menuliskan kitab di dalam gua, nggak ada. Tetapi ada fakta di satu dunia ini bahwa ada 2 Petrus 2 ayat 4 itu diucapkan karena dinubuatkan itu akan ada nanti siapapun rasul-rasul setelah Yesus naik ke surga, siapapun rasul-rasul setelah itu yang bertemu dengan mengaku malaikat di dalam gua, mengaku malaikat loh di dalam gua, maka itu bukanlah malaikat terang tetapi malaikat pendosa atau iblis. Maka firman yang disampaikan ucapan iblis, dan itulah dikatakan menyamar jadi malaikat terang. Maka dikatakan 1 Galatia 8 terkutuklah. 3 Bang Rudi, yang saya tadi bawa ke dalam goa, bahwa apa yang ada di dalam goa adalah timelinenya, jangan anakronisme. Ada goa-goa yang mungkin itu adalah tempat pembuangan jin-jin atau malaikat-malaikat yang turun, ya, itu yang ini. Tapi kalau Anda membawa ranah ini kepada ranah universal, maka akan kena Anda sendiri. 1, Yesus itu dikubur di goa, bangkit di goa. Apakah artinya yang membangkitkan Yesus itu adalah iblis? Ini akan kena Anda sendiri. Jangan-jangan Yesus ini yang membangkitkan adalah roh dari iblis. Nah, saya bisa bernarasi itu loh. Kalau dengan kata jangan-jangan loh ya. Terus yang kedua, ya, Abraham, ya, jelas Abraham itu dikuburkan di dalam gua. Abraham dikubur di dalam gua. Bagaimana mungkin Bapak orang-orang beriman dikubur di tempatnya iblis-iblis? Ini sangat tidak logis, ya. Jadi narasi-narasi tentang gua ini sudah sangat tidak masuk akal kalau dikaitkan dalam sisi universal, dijelaskan semuanya apapun itu gua yang penting kayak gini. Enggak seperti itu. Karena itu akan menohok ketuhanan Anda sendiri yang mengatakan jangan-jangan Yesus itu dibangkitkan dari yang membangkitkan ada roh iblis itu sendiri. Kenapa? Karena ingat, orang yang bangkit dari mati, film-film yang bangkit dari mati itu apa? Zombie. Apakah jangan-jangan Yesus ini adalah sebangsa zombie? Tapi saya tidak mau berpikir jahat seperti itu. Mari kita berpikir secara rasional bagaimana menempatkan data, dalil, dan timeline dalam sebuah kejadian itu tidak mengeneralisasi kejadian, disamaratakan. Karena Daud juga pernah bersembunyi di dalam gua. Apakah artinya Daud itu meminta bantuan ketika ketakutan kepada raja yang mengejar-ngejarnya, dia lari ke dalam gua? Apakah artinya Daud akan meminta bantuan kepada iblis? Kan nggak seperti itu. Ayo kita berpikir secara logis, karena kita diskusi yang lebih elegan, tidak mencari kesalahan-kesalahan, dan kita menempatkan kepada proporsinya. Kau mau melarikan permasalahan, Farhan. Saya mulai dari gua tadi. Farhan, Abraham dikubur dalam gua, artinya tempat-tempat iblis. Memang betul. Di dalam gua itu adalah malaikat-malaikat pendosa. Makanya kami kalau dikubur itu turun ke dalam kerajaan maut. Kerajaan maut itu milik iblis, Farhan. Mana ada milik Tuhan kerajaan maut? Sekalipun itu Abraham. Bang Rudi, sebentar sedikit. Mohon maaf, saya sepotong. Kepada Retang Shop, silakan laporkan saya kalau Anda saya dituju menghujat, ya. Silakan. Siapa ada rekamannya. Itu katanya saya diancam mau dilaporkan atau mau di ini. Silakan. Enggak usah dengarkan itu anak-anak kemarin sore itu. Lanjut Bang Rudi. Ya. Abraham kalau dikuburkan, betul. Iblis kalau kami ditahan di dalam tempat iblis, kerajaan iblis, itulah alam maut. Kemudian Yesus di dalam goa. Kemudian bangkit. Apakah Yesus? Farhan, saya sudah sering jelaskan. Tapi jangan kau lebarkan kemana-mana karena topik kita bukan itu. Yesus dari luar goa. Tunggu. Oh belum. Oke. Yesus dari luar goa dikatakan mati. Di dalam goa terjadi nubuatan Yunus. Pahami dulu itu. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku memberi nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada itu dari iblis. Karena dia sudah mati. Tetapi betul itu sarangnya iblis. Maka Yesus turun ke dalam kerajaan iblis itu.
meremukkan kepala iblis sehingga dia bisa membebaskan Bapak Abraham, orang-orang soleh. Karena ada itu Matius 27 itu, ayat 53. Dibebaskan itu dari alam maut. Pahami dulu itu Parham. Dan benar, kami tidak akan pernah mencabut pernyataan kami. Karena itu tertulis di dalam 2 Petrus 2:4. Barang siapa rasul yang menerima wahyu atau firman Tuhan di dalam goa-goa, maka dia menerima ucapan iblis. Pahami? Maka sesuai Galatia 1 ayat 8, betullah dia menyampaikan Injil yang berbeda dengan Injil yang disampaikan oleh para rasul, maka dijelaskan di situ terkutuklah dia sekalipun itu malaikat. Malaikatnya tetap disebut dan dikaitkan dengan Petrus juga berbicara tentang malaikat. Itu